Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Ini suaranya terlalu bergema ya. Eh, Mungkin belum gimana, kurang paham juga saya. Tapi suaranya kayak di gua gitu saya. Oke, sekali lagi shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Baik, ya puji Tuhan. Em, saya senang dengan dua lagu yang terakhir karena rasanya cocok banget dengan ending khotbah saya nanti gitu ya. Saya bersyukur pemimpin pujian memilih lagu yang pas banget. Oke, oh sudah muncul, baik. Ini tema saya hari ini Bapak Ibu, saya beri judul What Lies Beneath, apa yang terletak di bawah permukaan. Jadi sesuatu yang mungkin tidak kelihatan tapi ada di dalam, itu yang jadi tema hari ini. Oke, kita baca firman Tuhan dulu di dalam Markus 7. Pembelajaran firman Tuhan di tempat ini kan berkelanjutan ya Bapak Ibu ya, jadinya melanjutkan. Ini Bapak Ibu bisa mendengar suara saya dengan baik, jelas ya, soalnya di saya bergema, jadinya takutnya Bapak Ibu nggak menangkap dengan betul, tapi kalau Bapak Ibu bisa mendengar dengan baik, puji Tuhan. Oke, Markus 7 ayat 1 sampai 23 agak panjang, kita baca bergantian, mungkin yang ganjil para bapak-bapak dan yang genap para ibu-ibu. Oke, kita mulai ya. Markus 7 ayat 1, silakan bapak-bapak. Pada suatu kali serombongan mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Kita baru baca ayat 1-8 dan kalau saya nanya suami saya, Pastor Yakob yang sering bawa tur ke Israel, kalau saya jujur saya belum pernah pergi Bapak Ibu, tapi ternyata katanya sampai hari ini kalau ke Yerusalem memang di sana masih ada tempat pembasuhan atau tempat cuci tangan. Jadi kalau dia bilang tuh ada kayak seperti wastafel, tempat kita biasa cuci tangan, itu airnya diisi seperti keteko dulu lalu baru disiram ke tangan. Itu sampai hari ini pun masih ada. Jadi itu adat istiadat yang memang secara turun-temurun terus dilakukan. Oke, lanjut. Ayat 9 kembali para bapak-bapak. Yesus, bapak-bapaknya kemana ya? Suaranya makin melemah gitu ya. Oke, ulang ya. 1, 2, 3. Yesus berkata pula, karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya.
Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Oke, ini kita baca sama-sama Bapak Ibu supaya suaranya lebih jelas terdengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan yang masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ini suatu firman Tuhan yang luar biasa buat setiap kita. Kenapa saya minta Bapak Ibu baca? Karena kadang-kadang ketika kita membaca dan mulut kita ngomong dan kuping kita dengar, kita bisa lebih menangkap. Ini kan sebenarnya sebuah cerita yang panjang di mana Yesus tuh apa ya, dia bukan gak peduli adat istiadat sebenarnya. Tapi dia tahu apa yang ada di dalam hati orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Dan dia bilang kamu tuh ngurusinnya adat istiadat. Tapi sebenarnya hatimu jauh daripadaku. Kamu mikirin mengenai najis ketika orang makan tidak cuci tangan. Padahal sebenarnya hukum Tuhan pun bisa jadi kamu langgar. Banyak, maksudnya apa ya, kelihatannya dari luar baik. Kelihatannya melakukan adat istiadat dengan sangat apa ya, sangat kokoh gitu ya, memegang tradisi. Tapi sebenarnya hatinya jauh dari Tuhan. Fokus pada yang tampak luar. Tidak cuci tangan lah, tidak mengikuti adat istiadat. Padahal hatinya jauh dari Tuhan. Dan Yesus bilang bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripadaku. Manusia cenderung menilai apa yang kelihatan. Tetapi Tuhan menyelidiki apa yang di dalam hati. Bapak Ibu, hari ini saya akan banyak bicara tentang hati. Karena Yesus sendiri bilang bahwa dari dalam hatilah banyak, apa tadi yang disampaikan? Sebab dari dalam hati timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, banyak banget tadi. Kita sudah baca di Markus 7 ayat 21 sampai 23, itu semua munculnya dari dalam hati. Tuhan bukan berarti tidak mementingkan apa yang kita perbuat, yang kelihatan. Tapi dia bukan cuma melihat apa yang kelihatan di luar. Tapi dia lihat apa penyebab kita melakukan itu semua. Alias source-nya, sumbernya, yaitu dari hati. Ada satu statement yang bagus banget menurut saya dari Pastor Tim Keller. Dia bilang, the human heart is an idol factory. Artinya apa? Hati manusia adalah pabrik berhala. Buat saya statement ini kuat dan keras untuk menegur setiap kita. Katanya hati kita nih, ini bukan hati orang berdosa atau hati orang tertentu. Tidak, hati setiap kita termasuk hati saya. Hati manusia adalah pabrik berhala. Pertanyaannya, apa itu berhala? Berhala adalah segala sesuatu yang kita percayai, kita cintai, kita takuti, atau kita inginkan lebih daripada Allah. Mungkin Bapak Ibu apalagi yang sejak lahirnya adalah orang Kristen akan berpikir bahwa saya gak pernah menyembah berhala, enak aja. Saya begitu lahir papa mama udah langsung siapin gelang salib,
Bagaimana bisa menyembah berhala? Saya ini Kristen tulen, bukan keluarga penyembah berhala. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, penyembah berhala mungkin kita pikir apalagi yang belum zaman Tuhan gitu ya. Mungkin menyembah pohon, menyembah batu tertentu itu kita anggap menyembah berhala. Atau menyembah dewa-dewa tertentu gitu ya. Kita anggapnya itu penyembah berhala. Tapi sebenarnya kalau kita bicara 10 hukum Taurat, ada satu hukum yang hampir semua manusia, kalau boleh dikatakan semua manusia pasti pernah melakukannya, yaitu penyembahan berhala. Kalau berzinah mungkin belum tentu semua orang melakukan. Kalau mencuri atau membunuh mungkin belum tentu semua orang melakukan. Tapi kalau penyembahan berhala, 99,99% deh, supaya tidak dibilang yakin banget gitu ya. Kita pasti pernah menyembah berhala. Kenapa? Karena berhala zaman sekarang bukan patung, bukan batu, bukan dewa-dewa. Tetapi apa? Uang, kenyamanan, kesuksesan, prestasi, penerimaan, keluarga, pasangan, anak, pelayanan. Oh kok bisa? Berhala itu tidak selalu sesuatu yang negatif atau najis atau buruk. Berhala kerap kali adalah sesuatu yang sifatnya netral atau bisa jadi kelihatannya baik. Bapak Ibu, bahkan pelayanan di gereja, sorry to say, kerap kali bisa jadi berhala. Dan hari ini yang bakalan panjang saya bahas. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan baik. Tapi ketika kita bisa belajar dan paham tentang berhala, kita akan terus mengkalibrasi hati dan menyadari, oh iya ya, ternyata kadang-kadang walaupun kita bilang, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Sebenarnya dia tidak jadi Raja di hati dan hidup kita. Oke, next. Agak berat sedikit nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Gejala dan akar penyakit. Orang yang mudah marah bisa jadi ya, bukan 100% sure, dia punya berhala penghormatan. Jadi ketika kesinggung sedikit, orang bersikap gak pantas sedikit, dia marah, dia ngamuk. Lalu dia tanya, lu gak tahu ya, lu berhadapan sama siapa? Berhalanya adalah penghormatan. Keluarnya apa? Gampang marah, gampang singgung. Orang yang suka cemas berlebih, dengar berita ini cemas. Tes, oke. Cemas berlebih. Oke, mungkin karena berhalanya adalah kendali atau kontrol. Ketika dia lihat di depan sana tidak terjamin, ada bahaya di sana, ada ketidakamanan di sana, ekonomi sedang tidak baik-baik saja, bisnis bakalan ambruk, cemas berlebih. Bisa jadi berhalanya adalah kendali atau kontrol. Ketika kendali atau kontrol lepas dari tangannya, dia cemas berlebih. Ini bukan berarti kita tidak boleh cemas, gak boleh marah, bukan ya Bapak Ibu. Tapi ini sesuatu yang menjadi, makanya saya katakan gejala dan akar. Yang lebih bold itu gejalanya, tapi bukan akarnya. Lanjut ya, nanti saya jelasin. Boros, terlilit hutang. Bukan masalah borosnya sebenarnya, tapi kenapa dia boros? Bisa jadi rindu diterima, misalnya. Wah, teman-teman gue holiday-nya ke Jepang, lalu nginepnya di hotel yang kayak gini, jalan-jalannya ke sini. Gue juga mau. Dia bisa, gue juga harus bisa dong. Jadi boros, keluar duit banyak, sesuatu yang dia tidak mampu, tapi dia harus. Supaya apa? Orang bisa terima saya. Supaya saya punya di level ekonomi, level yang sama dengan dia. Jadi saya spend more yang sebenarnya saya nggak mampu. Bisa jadi dia punya berhala penerimaan. Gak mau kalah. Kalau orang cerita, gue bisa gini loh. Gue juga bisa. Gue bisa begini. Berhalanya prestasi. Dan Bapak Ibu, kita jarang cek yang di dalam. What lies beneath. Kita lihat apa yang di luar. Misalnya, kita ngelihat orang suka marah-marah. Yang kita lihat apa? Ngapa sih dia marah-marah melulu? Nyebelin gitu ya. Dan dunia punya cara untuk membuat kita yang suka marah-marah supaya nggak suka gampang marah-marah. Contoh,
Kamu nih suka marah loh, orang kesel di dekat kamu. Jadi mulai sekarang saya kasih tips. Bapak Ibu kalau nonton lihat Instagram ada ya tips-tips praktis untuk ABCD. Kalau kamu udah mulai mau marah, begitu kamu merasa emosimu menggelegak dan sudah hampir keluar ke mulut, begitu mulut buka langsung ngomel, kamu harus hitung dulu. Kan begitu ya. 1, 2, 3 sambil tarik napas supaya tidak keluar amukan, kan begitu ya. Baik nggak itu Bapak Ibu? Baik-baik aja. Pernah nyoba nggak? 1, 2, 3, udah sampai 10 tapi masih kesel, masih emosi. Ya udah 11, 12 mau berapa panjang tuh hitung. Salah nggak itu? Tidak salah. Tapi itu cuma ngeberesin gejalanya. Yang mesti diberesin sebenarnya bukan gejalanya. Yang mesti diberesin akarnya, source-nya, sumbernya. Karena kalau cuma ngeberesin yang keluarnya doang, itu cuma menyelesaikan masalah pada momen itu saja. Tapi akarnya nggak diberesin, sama aja bohong. Contoh, boros, sering gesek kartu kredit. Dulu pakar ekonomi bilangnya gini, gunting kartu kreditnya. Sama aja kalau sekarang mah digunting mah kagak ada gunanya. Pakai aplikasi bisa. Scan kris, QR code, terserah deh sebutannya apa. Tetap bisa belanja. Pay later, wah di mana-mana sekarang semua pay later. Pokoknya kalau ada niat pasti ada jalan, intinya begitu. Yang mesti diberesin bukan borosnya, tapi kenapa kita boros. Saya beri contoh ya Bapak Ibu, bayangkan, mari kita berimajinasi. Anggap kita sedang liburan ke sebuah tempat yang asri, indah, tenang, bagus banget. Kita nginep di sebuah villa, villanya bagus. Dan waktu kita keluar dari villa, kita lihat ada sungai yang jernih dan bersih. Dan kita senang di pinggir sungai itu. Ini cocokkan buat kaum-kaum introvert kali ya. Kalau kaum ekstrovert nggak betah duduk di pinggir sungai, ngeliatin sungai, apa menariknya gitu ya. Tapi duduk di sana, baca buku, wah indah. Tapi pas lagi menikmati sungai yang indah, tiba-tiba ada bungkus makanan yang lewat ke bawah sama air sungai. Dan karena kita agak sedikit OCD, kita nggak betah ngelihat sungai yang bersih itu kotor oleh bungkus sampah. Kita pungut bungkus sampahnya, kita buang. Ganggu pemandangan gue aja lu gitu ya. Duduk lagi. Gak lama lewat lagi, sampah lagi, lewat lagi. Ih kenapa sih, siapa sih yang buang-buang sampah? Kita comot lagi, kita buang lagi. Kita pikir sudah selesai. Sorenya kita balik ke sungai itu dan kita masih lihat hal yang sama. Sampah lagi lewat, bungkus Indomie, bungkus permen, bungkus coklat, bungkus teh botol, botol Coca-Cola, lewat banyak. Dan kita jadi penasaran, kenapa ya di sungai yang bersih, yang bagus ini suka lewat sampah-sampah. Penasaran, siapa sih yang buang sampah? Oke, kita jalan dari hilir sungai ke hulu sungai. Di sana kita menemukan akar masalahnya. Apa itu? Ternyata di hulu itu ada tempat pembuangan sampah yang temboknya jebol. Posisinya persis di pinggir sungai sehingga sampahnya tuh jatuh ke sungai. Makanya sampahnya ngalir terus sampai ke hilir ke tempat villa kita nginep. Bapak Ibu saya mau tanya, tindakan tadi mungut-mungutin di depan villa kalau ada yang lewat, efektif gak? Efisien gak? Ya pada saat itu menyelesaikan masalah yang di depan mata kita. Tapi ntar pasti ada sampah lewat lagi. Kenapa? Karena inti masalahnya bukan di hilir, inti masalahnya ada di hulu. Yaitu tempat pembuangan sampah yang temboknya jebol sehingga sampah itu akan terus menerus mengalir ke hilir. Apakah Bapak Ibu bisa memahami? Ini bukan bahas lingkungan hidup Bapak Ibu, tapi ini membahas contoh bahwa kerap kali kita beresin yang di pinggir. Mungutin sampah, jangan marah, sabar, sabar. Orang sabar pasti kesel gitu quotes-nya kan bikin tambah emosi. Tapi kita cuma ngurusin yang di sini. Padahal akar masalahnya bukan itu. Berhala akan membuat kita repot. Karena kadang-kadang kita gak sadar sebenarnya berhalanya apa. Makanya Bapak Ibu, kalau hari ini kita bisa belajar, coba lihat deh. Misalnya, kok gue kesinggung ya? Kenapa ya gue kesinggung? Cari tahu penyebabnya apa. Mungkin pride yang terlalu ketinggian. Makanya kita gampang kesinggung.
Kenapa ya saya kayak gini banget? Kenapa ya saya kalau ini takut ditolak? Kenapa ya saya kalau berteman kalau ngeliat orang udah gak mau saya langsung menjauh? Mungkin berhala kita penerimaan. Begitu orang sikapnya kayaknya nggak menerima kita, nggak accept kita langsung back off, kita mundur. Oh nggak mau. Kenapa? Karena saya pingin banget diterima. Ini semua yang kerap kali ada di hidup kita. Dan tadi saya udah bilang di awal, berhala adalah sesuatu yang kita pingin, sesuatu yang kita anggap penting, sesuatu yang kita takuti, bahkan lebih daripada Tuhan. Dan tadi saya udah bilang, berhala tidak selalu sesuatu yang buruk. Kerap kali dia sesuatu yang sangat kelihatannya baik dan positif. Saya mau tanya, kalau istri sayang sama suami, baik gak? Baik, harus malah. Istri harus tunduk sama suami, suami harus mengasihi istri. Tapi ketika suami kita hormati, kita cintai lebih daripada Tuhan, suami bisa jadi berhala. Kita sayang anak, harus gak sayang anak? Ya haruslah, anak perlu dibesarkan dengan baik, diberikan pendidikan yang baik, sakit dibawa ke dokter, disekolahkan yang baik, iyalah. Tapi kalau anak jadi segala-galanya, melebihi Tuhan, anak bisa jadi berhala. Itu yang kerap kali kita sulit menyadarinya. Karena kita pikir kita harus sayang suami, kita harus sayang istri, kita harus sayang anak, kita harus kerja, kita harus cari uang, betul? Terus batasannya di mana? Ketika uang itu jadi satu hal yang wajar kita kejar, sama kalau itu udah mulai belok dan udah mulai jadi berhala. Kembali lagi patokannya, ketika itu lebih daripada Tuhan, itu punya potensi jadi berhala. Karena ngejar uang, kita tinggalin kebenaran firman. Firman udah bilang gak boleh begitu, itu salah. Tapi kita tetap lakukan, demi apa? Demi uang misalnya, demi pencapaian tertentu, demi prestasi tertentu. Artinya berpotensi menjadi berhala. Kenapa sih gak boleh nyembah berhala? Sifat berhala. Berhala itu menipu kita, merampok kita, memperbudak kita, mengecewakan kita. Kalau kita nyembah berhala, endingnya cuma sulit, kehancuran, keterikatan, kesia-siaan. Itu sifat berhala. Tapi kita gak pernah berpikir begitu. Kita akan berpikir mengejar uang itu penting. Tapi kadang-kadang ketika kita memburu uang, kata firman Tuhan, kita malah tergelut dengan berbagai-bagai duka. Dari hal-hal yang sebenarnya gak perlu sampai sebegitunya, kita bela-belain. Kita kejar, berhala akan membuat dirinya tampak begitu menarik. Sehingga kita ikutin, kita kejar, kita korbankan segalanya demi dapetin dia. Tapi nanti kita akan terikat, kita gak bisa lepas, kita akan terus ngikutin terus kayak apa ya. Kayak kerbau yang dicucuk hidungnya, lalu nanti di ujungnya kita baru sadar semuanya sia-sia. Itu berhala. Bapak Ibu pernah dengar firman Tuhan bilang begini ya, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang cemburu. Pernah dengar? Allah yang cemburu. Terus mungkin kita pikir gini ya, maksudnya cemburu itu kayak gimana ya? Cemburunya Allah itu bukan seperti istri yang ngambek sama suaminya gara-gara waktu di gereja dia lihat suaminya melirik wanita lain yang lebih cantik. Bukan begitu cemburunya. Kalau mama-mama istri-istri kan beda ya. Ketika lihat suaminya lagi scroll IG, terus berhenti sebentar memandangi seorang wanita yang tampak cantik dan ideal. Kebetulan dalam tanda kutip sialnya istrinya lewat dan lihat. Ngapain lu? Hah? Liatin foto dia lama-lama. Hah? Lu ngapain? Hah? Cakep ya? Hah? Lu suka ya? Hah? Lebih cakep dari gua ya? Itu istri cemburu. Istri cemburu itu belum tentu karena cinta. Bisa jadi karena gak nyaman, insecure, gak suka. Apa? Gua gemuk. Hah? Dia kurus, lu lebih suka yang kurus, dia lebih mancung, jadi ribet gitu ya. Tuhan cemburunya bukan begitu. Karena Tuhan itu tidak insecure. Kenapa Tuhan dikatakan sebagai Allah yang cemburu dan dia marah? Bapak Ibu kalau baca perjanjian lama, tiap kali bangsa Israel menyembah berhala, Tuhan tuh marah. Kenapa dia marah? Karena dia Allah yang cemburu. Cemburunya bukan seperti istri yang ngambek, tapi dia cemburu karena dia tahu ketika kita nyembah berhala, kita akan terikat oleh berhala itu dan berhala itu tidak bisa kasih kita apa-apa. Tuhan itu jauh lebih berharga, lebih mahal, lebih segala-galanya dari berhala.
Tapi kenapa kita lebih cintanya, lebih tertariknya sama berhala? Tuhan tahu ketika kita menyembah berhala, kita akan dirampok, kita akan ditipu, kita akan dihancurkan, kita akan mengalami kesulitan. Makanya Tuhan bilang jangan nyembah berhala. Cuman kita kerap kali nggak paham. Ketika kita, contoh Bapak Ibu, orang yang berhalanya adalah orang yang apa ya, gejalanya mungkin gila seks. Orang dewasa semua ya. Seks gitu sukanya. Pokoknya apapun seks itu segala-galanya. Ketika istri mungkin sedang tidak bisa memenuhi, dia akan cari itu di tempat lain. Bukankah itu akan menghancurkan? Sekali dilakukan, 2 kali dilakukan, 3 kali dilakukan. Bukanlah ujung-ujungnya kehancuran rumah tangga? Itu berhala. Makanya Tuhan bilang jangan nyembah berhala. Singkirin berhala. Yang harus disembah itu cuma Tuhan, bukan yang lain. Karena Tuhan selalu memaksudkan yang baik buat kita. Dia tidak mengikat untuk menghancurkan kita. Tapi dia memberikan kebebasan untuk kita mengalami kasihnya dan mencintai dia. Karena dia lebih dulu mengasihi kita. Beda dengan berhala. Berhala itu cuma mau ngikat kita supaya kita lupa sama Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita bayangin berhala ya, sebenarnya sesederhana begini nih. Bapak Ibu pernah punya anak masih kecil, demen mainan. Jangan ngomong yang udah gedean lalu demennya lihat apa main tab ya, bukan ya. Balik ke masa lampau deh waktu anak masih kecil dan kita masih belinya mainan. Bapak Ibu pernah lihat mainan bebek-bebekan dari karet nggak? Yang kuning, yang anak kecil suka main pencet-pencet, suka main di bak mandi dan segala macam. Anggap Bapak Ibu nih orang tua ya, orang tua. Lalu lihat anaknya, ih lucu kali ya kalau beliin bebek-bebekan buat dia main. Bapak Ibu belilah 3 bebek kecil buat dia main lagi mandi. Seneng kan lihat dia main kan, dia seneng banget bebek itu dia main. Terus kita bilang dong, udah selesai ya mandinya ya. Udah ya main bebeknya udah ya. Yuk sekarang kita pakai baju kita makan. Nggak mau. Enggak saya mau main bebek. Bebek pokoknya bebek. Kita ambil bebeknya ngamuk-ngamuk. Marah-marah pokoknya dia maunya bebek aja nggak ada yang lain. Sebagai orang tua kita gini loh. Lah ilah bebek aja lu urusin cuma bebek doang. Gue bisa beli 1000 bebek buat lu. Bebek ini nggak ada artinya dibanding saya. Kebayang gak Bapak Ibu? Tuhan tuh sama kita kayak gitu. Kita demennya apa? Duit, prestasi, jabatan, keluarga yang harmonis, image keluarga bahagia itu harus saya punya. Jadi ketika istri bikin salah, suami bukan bikin salah, kita nggak fokus tentang kenapa salah lalu perbaiki kesalahan. Tapi lebih mikirnya gini, nanti image keluarga saya rusak dong. Harusnya nggak begini, jadi dia marah sama istri bukan karena kesalahan tertentu dan efeknya, tapi lebih kepada ini nanti prestasi saya, posisi saya, image saya tentang keluarga bahagia ini hancur karena kesalahan dia. Bisa bedain nggak Bapak Ibu? Antara benar-benar kita marah karena ini ada kesalahan, ini nggak bisa gini, efeknya nggak baik, perbaiki yuk. Atau itu karena sebenarnya berhala aja sih. Bapak Ibu hati-hati dengan berhala, karena berhala itu ini dia sifatnya. Oke, next. Pertanyaannya, who sits on the throne of your heart? Kita boleh ngaku kita penyembah Tuhan. Kita boleh mengangkat tangan paling tinggi ketika praise and worship. Tapi itu belum tentu menjamin bahwa Tuhan adalah sungguh-sungguh yang duduk di tahta hati kita. Makanya yang namanya kalibrasi hati bukan seminggu sekali. Apalagi setahun sekali pas Natal. Oh enggak banget. Setiap hari. Karena kerap kali berhala akan menggeser posisi Tuhan di dalam hati kita. Dan Bapak Ibu tahu berhala itu bisa diturunin loh Bapak Ibu. Keturunan. Orang tuanya nyembah berhala apa, bisa jadi anaknya ikut. Saya punya cerita buat Bapak Ibu. Saya pernah baca sebuah buku yang ngebahas tentang berhala ini. Dan sepanjang saya baca buku itu, saya nyari berhala saya tuh apa ya. Karena setiap kita punya itu. Dan mungkin ada beberapa, cuman yang mana yang paling kuat. Dan saya sepanjang baca buku itu saya cari, mana ya berhala gue ya. Pertama saya pikir apa makan ya, gila makan. Sebab saya kalau ketemu lihat, wow orang suka posting ya Bapak Ibu di Instagram, makanan ini enak. Saya kalau pulang kerja tuh hiburan saya nyari makanan Bapak Ibu sama suami saya. Ini katanya enak nih, yuk cobain. Walaupun ntar begitu dicoba, biasa aja ya, ngapain ngantri-ngantri buat begini gitu ya. Saya sempat mikir itu, terus saya pikir enggak.
Sebab kalau tiap kali suami saya ke Israel, saya nggak pernah cari makanan. Di rumah cuman makan nasi sama telur ceplok pakai kecap, itu udah enak banget buat saya. Jadi saya pikir, no, itu bukan berhala saya. Saya cari lagi berhala saya apa. Akhirnya waktu bukunya hampir habis, saya ketemu berhala saya, Bapak Ibu. Dan manusia berdosa sama kayak Bapak Ibu, saya tidak ada beda. Berhala saya adalah prestasi, Bapak Ibu. Prestasi. Dan saya cari tahu kenapa saya punya berhala ini ya. Oh, keturunan dari papa saya. Ini bukan buat ngata-ngatain papa saya atau nyalain papa saya, bukan. Ini buat belajar aja. Jadi gini Bapak Ibu. Saya ada di keluarga, saya anak tunggal. Kayaknya saya dulu pernah bilang, saya anak tunggal, papa mama saya udah pisah. Dan waktu kecil, waktu masih satu keluarga masih berkumpul, papa mama saya dan saya tentunya. Karena saya anak tunggal. Keluarganya papa saya atau saya panggilnya kungkung saya. Ya, itu selalu punya filosofi begini. Semua cucu kungkung itu pinter. Jadi keluarganya kungkung ini tidak ada yang bodoh. Jadi kalau setiap Sintia, Imlek, kita ketemu kungkung, Kyonghi ya Bapak Ibu ya. Setelah Kyonghi pembahasan kita adalah ranking berapa di rapot bagi para cucu-cucu kungkung. Jadi kalau ada cucu kungkung yang tidak masuk 3 besar, apalagi tidak masuk 10 besar, itu dipertanyakan. Ini benar cucu kungkung atau bukan? Dan most of us pakai kacamata. Saya udah gak pakai kacamata karena saya udah lasik. Padahal minus saya 9, yang ini 11. Tapi karena udah lasik jadi sekarang tidak. Tapi tadinya pakai kacamata Bapak Ibu. Jadi setiap siang ngumpul, ranking berapa? 3, ke cucu kungkung. Ranking berapa? 1, cucu kungkung banget. 10, wah ini coba tes darah. Bener ya cucu kungkung apa bukan? Kok gak pintar? Itu diturunkan Bapak Ibu. Dan saya masih ingat waktu saya TK ya. Saya sekolahnya di TK-nya kuku saya yang bikin. Kuku itu adiknya atau cicinya papa saya. Saya sekolah di sana dan saya gak gitu mengerti mengenai orang tuh pintar sama bodoh tuh saya gak paham Bapak Ibu. Begitu saya pindah ke SD, saya bukan sekolah di sekolahnya kuku saya lagi karena cuma sampai TK. Begitu masuk SD, dunia pertandingan itu baru mulai. Kalau zaman sekarang sekolahan udah gak gitu ada ranking. Karena sekolahan sekarang udah modern. Dia melihat anak bukan dari ranking doang, bukan dari akademik. Sekolah sekarang sudah sangat maju. Dulu enggak, ranking itu nomor 1. Saya kalau tes IQ gitu-gitu saya demen Bapak Ibu. Kenapa? Kompetisi. Kembali lagi, berhala yang diturunkan. Masuk SD kelas 1, ini momennya. Waktu itu masih sistem catur wulan 1, 2, dan 3. Saya masuk sekolah baru SD kelas 1, dapat rapot pertama. Satu kelas saya 48 orang. Jangan bandingin sama sekolah sekarang. Sekolah sekarang cuma 20-an satu kelas. Dulu 48. Oke, saya dijemput sama papa saya pulang sekolah. Papa saya tuh bawa motor dan saya ini kecil, kurus banget dulu. Jadi saya selalu ditaruh di tangki motor di depan, duduknya di depan, saking kecil dan kurus. Dan waktu naik, papa saya nanya gini, ranking berapa? Ini baru masuk sekolah baru, catur wulan 1. Saya bilang dengan bangga sama papa saya, karena saya pikir ini sudah termasuk prestasi yang baik. Saya bilang ranking 3 Pak. Ranking 3 lumayan gak Bapak Ibu? Lumayan lah ya, masa gak lumayan sih ranking 3. Saya pikir papa saya akan bilang gini, bagus, pinter anak papa gitu ya. Enggak Bapak Ibu. Tahu dia jawabnya apa? Begitu saya duduk ranking 3 dia bilang gini, ranking 3? Dia tanya gitu. Di depan lu ada berapa orang lagi kata dia. Ya 2 dong, 3, 2, 1. Terus dia tanya, di orang makan apa? Di mana tahu ya makan apa? Emang gue maknya gitu kan. Gitu. Saya gak jawab gitu Bapak Ibu, itu saya doang bercanda. Dia bilang gini, di orang makan apa? Saya bilang ya gak tahu makan apa. Makan nasi kali, sama kan ke orang Indonesia ya makan nasi. Sama makan sandwich kan gitu. Dia bilang, dia orang makan nasi, lu makan nasi. Kenapa lu ranking 3, dia bisa ranking 2, bisa ranking 1. Oh gitu ya. Saya punya pikir bener juga ya. Oke. Saya pulang, mama saya tuh dulu guru Bapak Ibu. Dan saya pulang saya belajar. Dan saya senang belajar sama mama saya karena mama saya gak galak. Kalau belajar sama papa saya baru deket lihat mukanya aja udah emosi jiwa gitu. Jadi mendingan jangan belajar sama lu udah pusing. Saya belajar sama mama saya.
1 bulan 2, ambil rapot. Papa saya datang jemput lagi. Ditanya, ranking berapa? Nah, saya mau bikin polling sama Bapak Ibu. Siapa yang tebak saya ranking 3 lagi? Angkat tangan. Gak ada. Yang tebak saya ranking 2? Gak ada juga. Yang tebak saya ranking 1? Ada yang angkat. Yang tebak saya nggak ranking 1, nggak ranking 2, nggak ranking 3, nggak tahu berapa. Ada? Yang lain terserah lu mau ranking berapa gitu ya. Oke. Jawabannya saya ranking 1 Bapak Ibu. Jadi waktu nyamperin papa saya, gimana perasaan saya? Excited dong? Satisfied, happy. Saya expect kali ini papa saya akan memberikan perkenanannya kepada saya. Ranking berapa kali ini? Ranking 1. Wah, lu minta gue 1 kan? 1 nih gue kasih lo. Tahu jawabannya apa? Aku sayang kamu. Kamu kebanggaan papa. No. Dia bilang gini sama saya. Lebih sulit mempertahankan daripada mendapatkan. Gak kelar-kelar hidup begini caranya. Bapak Ibu, capek. Itu berhala. Akan membuat kita gak puas. Masih kurang, ranking 1 ya masih kurang. Kalau bisa ranking 0 kalau ada gitu ya. Atau ranking minus sekalian gitu. Sesuatu yang kita sembah tanpa sadar kita turunkan sama anak kita. Mungkin cerita saya ini bisa membuat Bapak Ibu tersenyum atau tertawa. Tapi tanpa sadar kadang-kadang kita punya berhala. Kita turunin ke anak kita. Oh iya, karena bangsa Israel dulu juga begitu. Kalau dia lagi di area tertentu, dia suka nyembah berhala yang disembah sama orang area itu. Dan kedua, dia suka menyembah berhala yang nenek moyangnya sembah. Jadi nenek moyangnya sembah apa, ini ikut, nanti ikut lagi, terus begitu. Coba cek hati kita. Kira-kira siapa sih yang duduk di tahta hati kita? Apakah betul Tuhan dan kehendaknya? Atau kerap kali sebenarnya bukan Tuhan? Oke, next. Ketika kita jatuh di dalam penyembahan berhala, ketika kita masih terus menyembah berhala, Yesus itu tidak berkata, ayo perbaikin perilakumu. Tadinya kan kamu kan suka marah-marah, mulai sekarang jangan marah lagi ya. Enggak. Yesus juga enggak sedang mengajar moral. Oh harus lakukan A, B, C, D, E supaya orang menilaimu baik. Enggak. Yesus tidak memberi juga aturan-aturan baru, bikin to-do list baru. Enggak. Kenapa? Karena untuk beresin hati, itu perlu cek siapa yang duduk di tahta hati kita. Saya ulang kayak yang tadi, source-nya, sumbernya. Bukan memperbaiki apa yang kelihatan di luar. Bukan memperbaiki efeknya. Karena efeknya lama-lama akan hilang ketika sumbernya sudah beres. Bisa mengikuti Bapak Ibu? Kalau di sini ya udah beres, keluarnya juga beres. Contoh, orang yang berhalanya penerimaan, pingin diterima. Pengen dianggap baik, pengen disukai orang. Mungkin karena dulu pernah tertolak. Saya pernah punya juga itu penerimaan Bapak Ibu. Karena papa mama saya pisah, saya merasa gak dikasihi papa saya merasa gak dikasihi sama mama saya. Jadi saya merasa I am not lovable. Jadi saya dulu ya sering banget begini nih. Ketika suami saya berubah sikap, saya pertanyaannya akan munculnya begini. Lu sayang gak sih sama gua? Gitu. Sama anak saya juga begitu. Kalau anak saya kelakuannya mulai kayak gimana, saya akan tanya, lu sebenarnya sayang gak sih sama mama? Gak sayang ya? Dan itu annoying Bapak Ibu. Betul? Bapak Ibu kalau punya pasangan begini nyebelin, kenapa sih bentar-bentar nanya sayang. Ntar gue pasang papan di sini, iya sayang, nanya mulu. Kan begitu. Tapi kenapa saya nanya terus? Karena itu efek yang keluar ketika saya merasa saya gak disayang. Tapi waktu saya makin hari makin pulih, makin sembuh. Dan saya sadar saya nggak bisa menerima kasih sayang atau cinta yang seperti yang saya harapkan dari orang. Karena kalau saya ngejar penerimaan dari orang, saya pasti kecewa. Yang harus saya kejar penerimaan dari Tuhan. Dan sebenarnya tidak perlu dikejar lagi karena Tuhan sudah menerima saya. Kalau saya sadar saya sudah sepenuhnya diterima dengan segala kurangnya saya,
dengan segala kotornya saya, jahatnya saya, hati saya yang penuh dengan berhala, tapi Tuhan terima. Maka ketika itu sudah cukup, saya nggak terlalu lagi tuh craving for love. Cintai saya dong, terima saya dong, kasih saya dong, tunjukin bahwa bagimu saya berharga dong. Kenapa? Karena saya sudah cukup. Bapak Ibu kalau udah kenyang, masih mau banyak makan yang lain nggak? Enggak lah, orang udah kenyang. Enggak, aku nggak mau lagi. Ya udah cobain dikit, satu aja ya, cukup ya, udah ya, nggak mau lagi. Kenapa? Kenyang. Tapi kalau Bapak Ibu lapar, akan cari terus. Gue mau makan ini, mau coba lagi, mau tambah, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Seperti itu. Kalau kita sudah penuh oleh kecukupannya Tuhan, kita nggak nyari lagi yang lain. Yang lain nggak penting lagi buat kita. Oke, kita tetap bisa menikmatinya, tapi itu bukan yang utama. Di salib, Yesus menanggung penyembahan palsu kita. Yesus menanggung pemberontakan kita. Ini yang Yesus kerjakan di salib. Dan kadang-kadang kita pikir Yesus itu cuma juru selamat. Padahal Injil bukan hanya tentang pengampunan dosa. Injil adalah penggantian Tuhan. Saya pakai kata cuma itu sebenarnya bukan mengecilkan pengorbanan Yesus di salib untuk menjadi juru selamat dan menebus dosa. Tapi kadang-kadang kita cuma berhenti di titik itu. Seakan-akan ketika kita manusia berdosa, Yesus mati di salib, kita selesai nih. Kita sudah dibebaskan dari dosa. Kalau kita suatu hari mati, kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita cuma sampai selesai di sana aja. Padahal tidak. Injil itu bukan cuma pengampunan dosa. Tapi Injil adalah penggantian Tuhan. Tadinya berhala yang duduk di tahta hati. Tuhan di pinggir aja. Kalau saya butuh, saya kepepet, saya baru cari Tuhan. Di luar itu saya mau kejar yang saya mau kejar. Padahal seharusnya Kristus yang berhak duduk di tahta hati. Jangan cuma jadikan dia juru selamat. Tetapi dia seharusnya jadi Tuhan dalam hidup kita. Slide terakhir. Yosua 24 ayat 14 dan 15. Ini pernyataan yang Yosua sampaikan kepada bangsa Israel. Pernyataannya begini. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya undang para pemain musik. Bapak Ibu, hari ini jadi momen untuk kita coba merenung sebentar. Lalu kita melihat, apakah kita sebagai orang-orang yang mengaku sebagai penyembah Tuhan, sungguh-sungguh memang mau untuk membiarkan Tuhan jadi penguasa hati. Jadi Tuhan yang bertahta di hati kita. Dan menyingkirkan segala berhala-berhala. Atau ya udahlah ya, Yesus juru selamat. Cukup hidup saya, kendali saya. Pilihan ada pada diri kita masing-masing. Dan saya mau bilang, Tuhan adalah Allah yang baik, yang mengasihi kita, yang sudah membuktikan cintanya ketika dia berkorban di kayu salib buat kita. Dengan Allah yang begitu mengasihi kita, masihkah kita perlu meragukan untuk menjadikan dia Tuhan, Raja di hati dan hidup kita? Hati-hati dengan berhala, karena berhala akan terus datang menghampiri dan menggoda. Tadi saya bilang saya baca buku tentang berhala. Kalau di buku itu dia bilang gini Bapak Ibu, berhala itu gak usah kita repot-repot hancurkan atau bakar, kata dia. Cukup alihkan dirimu ke menyembah Tuhan satu-satunya aja, cukup. Karena ketika kita menyembah Tuhan satu-satunya, yang lain akan minggir, yang lain akan kalah pesonanya, yang lain akan tidak gemerlap lagi seperti Tuhan yang sinarnya begitu terang. Itu menurut pendapat dari buku itu. Dan saya mau bilang, ada betulnya.
Seperti yang tadi saya bilang, ketika sudah satisfied, kita sudah kenyang, kita sudah puas dengan sesuatu yang luar biasa, yang indah, yang wow banget, gak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Masih gak sih kita mau cari yang lain? Rasanya enggak. Udah cukup di sini, buat apa kita cari di tempat lain? Udah satisfied yang ini, buat apa kita mesti cari-cari yang lain lagi? Enggak perlu. Yang masih mencari-cari berarti belum menemukan makna sesungguhnya apa yang sudah Tuhan beri di dalam hidup kita. Saya berdoa biar hari ini setiap kita di tempat ini mengambil keputusan untuk mengikut apa yang Yosua bilang. Bahwa dia dan seisi rumahnya akan beribadah kepada Tuhan. Biar Tuhan bukan cuma sekedar jadi nomor satu dalam hidup kita. Tapi biarlah Tuhan jadi satu-satunya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kita nyanyi lagu yang tadi, Yesus kami puja. Saya beri waktu Bapak Ibu untuk merenung. Dan biarlah Tuhan berbicara secara khusus buat Bapak Ibu semua pagi siang hari ini.